2. Siklus akuntansi. Akuntansi sebagai suatu cabang ilmu dapat diterapkan pada berbagai jenis bisnis yang menghasilkan laba maupun nirlaba. Sebagai suatu cabang ilmu, akuntansi memiliki ciri universalitas sehingga dapat diterapkan secara umum. Laporan keuangan merupakan salah satu produk akhir akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai panduan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Untuk dapat menghasilkan suatu laporan keuangan, harus dilakukan beberapa tahapan yang lazim disebut siklus akuntansi. Jika satu siklus telah selesai, maka siklus selanjutnya dimulai lagi dengan tahapan yang sama. Siklus yang diterapkan pada industri perhotelan tidak berbeda dengan penerapan di industri yang lain. Untuk dapat melaksanakan siklus akuntansi, diperlukan panduan berupa standar akuntansi keuangan. Di Indonesia, panduan yang diterapkan adalah Standar Akuntansi Keuangan atau SAK Indonesia. Akuntansi perhotelan merupakan akuntansi departemental. Oleh karenanya, pada bab ini juga dikaji Uniform System of Accounts for the Lodging Industry atau USALI. Akuntansi departemental berarti setiap departemen hotel menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ciri departemen yang bersangkutan. Departemen kamar misalnya akan melaporkan pendapatan kamar dan biaya-biaya yang diserap untuk menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, Departemen Administrasi dan Umum hanya akan melaporkan biaya-biaya yang terjadi untuk suatu periode akuntansi, karena memang departemen ini hanya menyerap biaya operasional. Pendahuluan, sebagai suatu aktivitas dengan fungsi menghasilkan informasi ekonomis bagi yang memerlukan, akuntansi memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bila seluruh tahapan telah dipenuhi, kita harus kembali ke tahap awal. Tahapan yang berulang dengan keteraturan urutan pekerjaan dalam akuntansi disebut siklus akuntansi. Dalam satu siklus akuntansi, satu fungsi bisa melaksanakan beberapa tugas. Tugas dari pengumpulan data transaksi, analisis transaksi, hingga membukukan dalam buku jurnal dapat dikerjakan oleh fungsi misalnya fungsi kasir umum atau general cashier. Namun demikian, tidak semua tugas dapat dirangkap oleh satu fungsi. Untuk tujuan pengendalian internal, satu fungsi dalam siklus akuntansi hanya dibebankan satu kewenangan dalam menangani buku besar. Misalnya hanya membukukan sisi debit. Sisi kredit akan dibukukan oleh fungsi yang lain. Dengan demikian, dapat dilakukan periksa internal atau internal check antara satu fungsi dengan fungsi yang lain untuk satu rekening yang sama. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komputerisasi, diperlukan kode sandi untuk setiap fungsi, sehingga ketepatan saldo untuk setiap rekening dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini mendorong pada pencapaian pengendalian internal yang baik. 2. Akuntansi dan komputerisasi. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, kebutuhan akan komputer atau komputerisasi menjadi hal pokok dalam dunia bisnis, termasuk dalam menyelesaikan tugas-tugas akuntansi. Dengan kemajuan teknologi komputer, data dapat disimpan, diperbaiki atau diedit, dan dipanggil kembali atau retrieve dalam waktu yang sangat cepat. Kalkulasi-kalkulasi yang rumit dan memerlukan ketepatan tinggi serta dalam jumlah yang besar akan sangat terbantu dengan kemajuan teknologi ini. Perlu diingat bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas akuntansi, komputer hanya merupakan alat bantu manajemen untuk menghasilkan informasi ekonomis, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Artinya, pemahaman yang baik dan mendalam terhadap prinsip-prinsip akuntansi mutlak diperlukan oleh individu yang berkecimpung dan berkarir di bidang akuntansi. Dengan penugasan materi akuntansi, tugas-tugas akuntansi yang kompleks dapat dituntaskan dengan cepat dan tepat dengan bantuan alat komputer. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Dalam pengambilan keputusan operasional hotel yang didasarkan pada informasi keuangan, manajer diharapkan memiliki wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan
dari Standar Akuntansi Keuangan Indonesia tahun 2002. Bahasan ini berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima oleh yang berkepentingan. Asumsi dasar. 1. Dasar accrual atau accrual basis. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar accrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar accrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 2. Kelangsungan usaha atau going concern. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan, dan usaha tersebut akan tetap berlanjut di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan diasumsikan tidak berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan itu timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda, dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 2. Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam peramalan atau prediktif dan penegasan atau konfirmatori berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aktiva yang dimiliki bermanfaat ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan atau confirmatory rule terhadap prediksi pada masa lalu. Misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan, dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal, dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah. 3. Materialitas. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya.
Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitasnya. Dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakikat maupun materialitas dipandang penting. Misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dan mencantumkan atau omission atau kesalahan dalam mencatat atau misstatement. Oleh karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. 4. Keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur atau faithful representation dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dari jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut. A. Penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan oleh kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih karena kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti, sehingga perusahaan pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam aktivitasnya perusahaan dapat menghasilkan goodwill, tetapi lazimnya sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur goodwill secara andal. Namun dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya. B. Substansi melampaui bentuk. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak pada bentuk hukum. Misalnya suatu perusahaan menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa, sehingga pendokumentasian dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut. Mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat, jika sesungguhnya memang ada transaksi. C. Netralitas. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi
yang menguntungkan beberapa pihak, sementara di sisi lain merugikan pihak yang mempunyai kepentingan berlawanan. D. Pertimbangan sehat. Penyusun laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketetagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatannya dan menggunakan pertimbangan sehat atau prudence dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Akan tetapi, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisian atau provision yang berlebihan dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan oleh karena itu tidak memiliki kualitas andal. Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan atau omission mengakibatkan informasi tidak menjadi benar atau menyesatkan, dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi. 5. Dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perubahan tersebut antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif yang dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, membantu pencapaian daya banding. Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik. Perusahaan tidak perlu meneruskan kebijakan-kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka perusahaan perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. 6. Kendala informasi yang relevan dan andal. A. Tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam laporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali pelaporan perlu dilakukan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal, tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan.
Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan. B. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif dari karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain yang juga menjadi tujuan informasi. Misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditur mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul perusahaan. Alasan inilah yang menyulitkan pengaplikasian uji biaya manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusun dan memakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini. C. Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Dalam praktik keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional. 7. Penyajian wajar. Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari atau menyajikan informasi semacam itu. 24. Siklus akuntansi. Sebagai suatu bidang ilmu, akuntansi memiliki siklus yang harus dipenuhi. Artinya, satu tahapan dalam siklus merupakan prasyarat untuk tahapan siklus selanjutnya. Setelah satu siklus selesai, tahapan mulai lagi dari awal. Demikian selanjutnya dan aktivitas tersebut merupakan suatu yang berulang, hingga menjadi suatu siklus. Siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan dalam akuntansi yang terdiri dari 1. Pengumpulan data transaksi keuangan. 2. Analisis transaksi. 3. Membukukan transaksi keuangan pada jurnal. 4. Membukukan pada buku besar. 5. Menyiapkan neraca percobaan. 6. Menyiapkan jurnal penyesuaian. 7. Menutup buku. 8. Menyiapkan laporan keuangan. Pengumpulan data transaksi keuangan. Aktivitas ini merupakan siklus pertama dari rangkaian siklus akuntansi. Pada tahap ini, semua data transaksi keuangan hotel dikumpulkan di bagian akuntansi atau fungsi yang melakukan kegiatan akuntansi. Data transaksi yang dikumpulkan di hotel bersifat harian. Transaksi di hotel dengan pihak ketiga umumnya didukung dengan bukti transaksi. Bentuk bukti transaksi di hotel berupa voucher yang berarti bahwa setiap transaksi yang terjadi di bagian hotel atau outlet hotel seperti restoran didukung oleh bukti transaksi seperti rekening restoran. Demikian pula halnya untuk transaksi penjualan kamar yang didukung bukti transaksi rekening tamu atau guest bill untuk tamu yang bersangkutan. Data harian lain yang dikumpulkan di akuntansi hotel misalnya laporan penjualan makanan di restoran, penerimaan kas, saldo rekening tamu hotel, pengeluaran kas, penjualan jasa lain seperti cucian, kolam renang untuk umum, dan lain sebagainya. Kelengkapan dokumen pendukung yang dikumpulkan akan memberikan pengaruh mutu laporan keuangan hotel. Makin lengkap dan utuh untuk bukti transaksi, makin baik mutu laporan keuangan yang akan dihasilkan. Analisis transaksi. Siklus kedua dari akuntansi keuangan adalah analisis transaksi yang terjadi. Analisis transaksi bertujuan untuk
Mengkaji dampak ekonomi setiap transaksi yang terjadi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi aset, kewajiban, dan modal. Setiap transaksi yang terjadi di sisi lain akan mempengaruhi sisi debit dan kredit untuk rekening-rekening pada neraca, rugi laba, dan modal. Sebagai ilustrasi, penerimaan kas hasil penjualan jasa kamar akan mempengaruhi rekening neraca dan rugi laba. Pada neraca, rekening yang dipengaruhi adalah kas. Jadi kas bertambah, dicatat di debit, sedangkan di kredit rekening penjualan kamar, yang merupakan rekening laba rugi. Jadi, penerimaan kas akan menambah kas. Rekening kas di debit. Penjualan jasa kamar akan menambah hasil penjualan. Rekening penjualan jasa kamar di kredit. Membukukan transaksi pada buku jurnal. Setelah proses analisis transaksi dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah membukukan setiap transaksi pada buku jurnal. Jurnal merupakan buku pertama untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Dalam bahasa Inggris, jurnal disebut Book of Original Entry, karena setiap transaksi pertama kali dibukukan pada jurnal. Adapun proses pembukuan setiap transaksi pada jurnal disebut penjurnalan atau journalism. Hal yang harus diperhatikan adalah pencatatan setiap transaksi pada jurnal dilaksanakan secara berurutan atau kronologis, sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi dimaksud. Sebagai ilustrasi, semua transaksi yang terjadi pada 1 Februari 2004 dicatat paling awal. Selanjutnya transaksi pada 2 Februari 2004. Demikian seterusnya. Pembukuan transaksi pada jurnal seperti berikut. Jurnal halaman 1. Tanggal 1 Februari 2004. Keterangan debit kas sebesar 10.000 dan kredit penjualan jasa kamar sebesar 10.000. Dalam membukukan transaksi pada jurnal, rekening yang didebit dibukukan lebih awal, diikuti dengan rekening yang dikredit. Dengan mencantumkan kata pada depan rekening yang dikredit tersebut. Penjelasan transaksi diberikan untuk setiap transaksi yang telah dibukukan pada jurnal. Dengan penjurnalan berarti bahwa tahap analisis transaksi telah dilaksanakan. Setelah itu, dilaksanakan siklus akuntansi selanjutnya, yaitu pencatatan transaksi pada buku besar. Dengan penjurnalan, proses penelusuran kesalahan lebih mudah dilaksanakan, karena jurnal merupakan Book of Original Entry. Membukukan transaksi pada buku besar. Setelah penjurnalan selesai dilaksanakan, proses selanjutnya adalah mencatat semua transaksi pada buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari beberapa rekening yang dalam bahasa Inggris disebut ledger. Buku besar memiliki identitas, yaitu nomor dan nama untuk rekening-rekening neraca, laba rugi, dan modal. Misalnya rekening-rekening neraca, aset bernomor 100, kewajiban bernomor 200, modal bernomor 300. Pada rekening-rekening laba rugi, penjualan bernomor 400 dan biaya bernomor 500. Bila buku besar kas bernomor 110, maka kas kecil dapat diberi nomor 110.1. Bank A dengan 110.2, Bank B dengan 110.3, dan seterusnya. Aktivitas membukukan transaksi pada buku besar dalam bahasa Inggris disebut posting. Transaksi yang telah dibukukan pada jurnal pada buku besar dicatat sebagai berikut. Untuk buku besar kas, saldo 10.000 dicatat di dalam kolom debit, sehingga saldo menjadi 10.000. Pada buku besar penjualan jasa kamar, dicatat pada sisi kredit sebesar 10.000 dan saldo kredit sebesar 10.000. Menyiapkan neraca percobaan. Menyiapkan neraca percobaan merupakan siklus kelima dari aktivitas akuntansi. Pada siklus ini, semua saldo buku besar dipindahkan pada neraca percobaan untuk mendapatkan total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Bila total
debit sama dengan total kredit untuk semua rekening neraca, rugi laba, dan modal, maka dapat dinyatakan bahwa pencatatan semua transaksi pada tahun berjalan sudah benar. Neraca percobaan disiapkan akhir periode akuntansi. Penyiapan neraca percobaan akan sangat membantu dalam penyiapan laporan keuangan, karena neraca percobaan membantu menguji ketepatan pembukuan dengan menguji total debit sama dengan total kredit. Perhatikan contoh isian neraca percobaan suatu hotel di bawah ini. Angka-angka bersifat ilustratif dan hipotetis. Berikut adalah gambar 21 contoh isian neraca percobaan. Nomor rekening 100 kas, 110 surat berharga jangka pendek, 120 piutang, 140 persediaan barang, 150 pembayaran di muka atau prepaid expenses, 170 properti dan equipment, 171 furniture, fixture, and equipment, 172 gedung, 173 tanah, 200 utang, 201 utang dagang, 205 utang pajak penghasilan, 250 utang jangka panjang, 300 modal, 400 pendapatan kamar, 420 pendapatan makanan, 430 pendapatan minuman, 510 biaya kamar kantor depan, 520 biaya kamar tata geraha, 620 biaya SDM, 630 biaya administrasi dan umum, 640 biaya pemasaran, 650 biaya pemeliharaan dan energi. Dan total debit dan dengan total kredit adalah sama. Menyiapkan jurnal penyesuaian. Beberapa rekening buku besar pada saat penyiapan laporan keuangan harus disesuaikan sehingga saldo akhir periode akuntansi untuk rekening yang bersangkutan tepat. Proses penyesuaian rekening dilakukan setelah penyiapan neraca percobaan dilakukan. Sebagai contoh, asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance pada Juni 2006 telah dibayar untuk setahun sebesar 1.200. Pada akhir Desember 2006, rekening ini harus disesuaikan karena hanya 6 bulan yang benar-benar merupakan biaya asuransi. Sementara sisa 6 bulan belum merupakan biaya. Jurnal penyesuaian sebagai berikut. Debit biaya asuransi sebesar 600 dan kredit pembayaran asuransi di muka sebesar kredit 600. Menutup buku. Pada proses menutup buku, aktivitas yang dilakukan adalah mengembalikan saldo tiap rekening pada saldo normal masing-masing untuk periode akuntansi yang akan datang. Untuk rekening-rekening real atau rekening-rekening neraca, aset saldo normalnya adalah debit. Adapun untuk rekening utang dan modal, saldo normalnya adalah kredit. Untuk rekening-rekening nominal atau rekening-rekening rugi laba, semua saldo dipindah bukukan pada laba yang ditahan. Pada saat menutup buku, saldo dari semua rekening nominal adalah 0. Untuk semua rekening nominal, saldo untuk periode akuntansi yang akan datang mulai lagi dari awal. Menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan hotel disiapkan akhir periode akuntansi. Ketepatan laporan keuangan yang disiapkan sangat tergantung dari siklus akuntansi sebelumnya. Neraca percobaan merupakan sumber penyiapan laporan keuangan. Laporan keuangan yang lazim disiapkan pada akhir periode akuntansi adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, sesuai standar akuntansi keuangan 2002. Laporan keuangan hotel. Akuntansi bertujuan memberikan informasi mengenai operasional hotel. Dengan informasi keuangan ini, manajemen akan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Manajemen memerlukan informasi keuangan dengan tujuan perencanaan, analisis, dan pengendalian. Dengan informasi keuangan yang sekarang, manajemen dapat merencanakan kegiatan periode yang akan datang, berupa anggaran periode yang akan datang.
Selain itu, manajemen juga dapat melakukan analisis dan pengendalian yang lebih baik untuk aktivitas operasional hotel. Informasi keuangan untuk keputusan ekonomis hotel bersumber dari 1. Laporan laba rugi atau income statement, 2. Neraca atau balance sheet, 3. Laporan arus kas atau cash flow statement, 4. Catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Sistem akuntansi yang lazim diterapkan di industri perhotelan adalah Uniform System of Accounts for Hotel atau USAH. Sistem ini awalnya dikembangkan di Amerika Serikat oleh Perhimpunan Pengusaha Hotel di New York pada tahun 1925. Dengan berkembangnya industri perhotelan bersistem jaringan atau chain hotel di Indonesia, hotel-hotel dengan jaringan tertentu yang beroperasi di Indonesia mengadopsi Uniform System of Accounts for Hotel ini. USAH pun terus dikembangkan. Kini USAH berkembang menjadi Uniform System of Accounts for the Lodging Industry atau disingkat USALI. Sistem ini memberikan beberapa manfaat, diantaranya keseragaman pemahaman untuk istilah yang lazim diterapkan di bisnis perhotelan. Misalnya istilah Gross Operating Profit atau GOP, yang merupakan laba seluruh departemen minus biaya-biaya departemen yang bersangkutan, minus Undistributed Operating Expenses. Dalam USALI, terminologi yang diterapkan untuk Gross Operating Profit adalah Income After Undistributed Operating Expenses. Manfaat lainnya adalah data keuangan untuk hotel dengan kelas yang sama dapat dibandingkan. Manfaat selanjutnya terutama dirasakan oleh pihak ketiga, yaitu membuat data runtut waktu dengan tujuan kompilasi dan interpretasi lebih lanjut. Akuntansi keuangan hotel merupakan akuntansi departemental. Artinya, setiap departemen hotel melaporkan hasil operasinya pada periode tertentu. Misalnya kantor depan hotel melaporkan aktivitasnya setiap bulan. Penjualan kamar yang terjadi dalam sebulan dilaporkan bersamaan dengan biaya-biaya yang diserap untuk menghasilkan penjualan kamar seperti biaya gaji dan upah, biaya alat tulis kantor, biaya yang dipakai habis di kamar tamu, dan lain sebagainya. Kantor depan juga melaporkan laba departemen yang dicapai pada bulan atau periode tahun tertentu. Bila dikaji dari sisi penjualan, departemen hotel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang menghasilkan penjualan atau revenue generating departments, seperti kantor depan yang menghasilkan penjualan kamar, dan departemen makanan dan minuman, atau food and beverage department, yang menghasilkan penjualan makanan dan minuman. Di sisi lain, ada departemen-departemen hotel yang tidak menghasilkan penjualan, atau non-revenue generating department. Departemen ini memang menyerap biaya operasional saja, tetapi mendukung dan melayani operasional departemen yang menghasilkan penjualan. Contoh departemen ini adalah personalia, training, pemasaran, pemeliharaan, tata geraha, tata boga, dan lainnya. 6. Laporan laba rugi. Sebagai industri jasa, hotel memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan aktivitas bisnisnya. Salah satu laporan keuangan hotel yang penting adalah laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, yang dilaporkan adalah penjualan, harga pokok penjualan, biaya-biaya yang terjadi pada departemen yang bersangkutan, biaya-biaya operasional hotel yang tidak didistribusikan ke masing-masing departemen hotel, atau undistributed operating expenses. Biaya-biaya tetap seperti depresiasi, sewa, bunga, pajak penghasilan, dan laba bersih. Jadi laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis mengenai penjualan, harga pokok, dan laba rugi untuk periode tertentu. Periode tertentu dapat dalam 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Lazimnya laporan keuangan seperti laporan laba rugi disiapkan untuk periode setahun, 1 Januari sampai 31 Desember 2000X. Secara teknis, operasional laporan laba rugi hotel disiapkan setiap bulan sebagai laporan antara atau interim report untuk kepentingan internal manajemen hotel yang bersangkutan. Laporan laba rugi yang disiapkan setiap bulan
memberikan gambaran kepada manajemen hotel pencapaian sasaran yang dicapai setiap bulan, sehingga tindakan koreksi dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Format dan bentuk laporan laba rugi hotel yang mencakup seluruh penjualan dan laporan keuangan setiap departemen akan dibahas berikut ini. Elemen-elemen laporan laba rugi hotel. Yang pertama, penjualan. Pada rekening penjualan dicantumkan semua jasa dan atau produk yang ditawarkan oleh hotel. Pada laporan laba rugi ini, diasumsikan bahwa hotel menawarkan jasa kamar, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti komunikasi, telepon, faksimil, dan lainnya. Sucian, jasa telekomunikasi dan sucian ini lazim disebut minor operating department. Penjualan jasa kamar dapat dirinci lagi menjadi tamu yang menginap untuk jangka pendek atau transient guest dan jangka panjang atau permanent guest. Penjualan makanan dilaksanakan di bagian makanan atau food outlet, seperti coffee shop, main dining room, dan room service. Penjualan makanan dapat dirinci lagi menjadi penjualan makan pagi, siang, dan malam. Penjualan minuman dilaksanakan di bagian minuman atau beverage outlet, seperti bar. 2. Harga pokok dan biaya operasional departemen. Pada rekening ini dilaporkan harga pokok makanan dan minuman yang telah diserap untuk menghasilkan penjualan makanan dan minuman. Pada rekening ini juga dilaporkan biaya-biaya operasional untuk departemen yang menghasilkan pendapatan, seperti bahan dipakai habis. Supplies, yaitu paper supplies, cleaning supplies, dan gas supplies, biaya gaji dan upah departemen yang bersangkutan. 3. Laba departemental. Laba departemental merupakan selisih seluruh penjualan departemen hotel dengan harga pokok dan biaya-biaya yang terjadi. Departemen kamar atau room department misalnya akan menghasilkan laba departemen kamar setelah penjualan kamar dikurangi dengan seluruh biaya yang terjadi di departemen kamar. Demikian pula dengan departemen makanan dan minuman atau food and beverage department menghasilkan laba departemental setelah seluruh penjualan departemen yang bersangkutan dikurangi dengan harga pokok penjualan makanan dan minuman, dan semua biaya yang diserap departemen makanan dan minuman. Pendekatan yang sama dapat diterapkan pada departemen lain, seperti telepon, cucian atau laundry, dan departemen yang lain. 4. Biaya-biaya operasional yang tidak terdistribusikan. Biaya-biaya ini dalam USA ataupun USALI disebut undistributed operating expenses. Disebut demikian karena biaya operasional ini tidak terdistribusikan ke departemen yang menghasilkan penjualan, melainkan diserap untuk departemen yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan undistributed operating expenses adalah biaya-biaya yang terjadi di Departemen Administrasi dan Umum atau Administrative and General, disingkat ANC. Pengolahan data atau data processing atau EDP, Human Resources, biasa juga disebut personalia. Transportasi pemasaran atau Administrative and Promotion, singkat ANI. Akuntansi dan pengendalian biaya, Satpam atau Security. Pemeliharaan atau Property Operation and Maintenance, dan biaya energi atau Utility Energy Cost. 5. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas atau volume bisnis hotel. Yang termasuk dalam biaya tetap adalah biaya manajemen atau manajemen fee, sewa, asuransi, bunga, depresiasi, dan amortisasi. Misalnya bulan ini tingkat hunian kamar hotel hanya 10% atau terhuni hanya 25 kamar, dan bulan depan terhuni 50% atau 125 kamar. Biaya tetap seperti biaya manajemen, sewa, asuransi, bunga, depresiasi, dan amortisasi, jumlah keseluruhannya tetap sama, tidak dipengaruhi oleh volume bisnis hotel. 6. Pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapannya dilakukan setelah penjualan dikurangi semua biaya yang terjadi. Pos ini merupakan laba sebelum pajak penghasilan. 7. Laba bersih. Laba bersih merupakan laba bersih operasional hotel selama periode setahun.
Laba bersih ditentukan dengan mengurangi penjualan dengan semua biaya dan pajak penghasilan. 7. Hubungan laporan laba rugi dengan neraca. Laporan laba rugi merupakan laporan yang mencakup aktivitas hotel untuk jangka waktu setahun. Bila dalam jangka waktu operasi setahun tersebut, hotel menghasilkan laba atau penjualan lebih besar daripada seluruh biaya yang terjadi, maka laba yang dihasilkan ini akan menambah modal hotel. Dengan lain perkataan, laba yang dihasilkan pada periode tertentu, misalnya pada 2001, akan dilaporkan pada neraca 2001. Periode 31 Desember 2001 di bawah judul rekening modal pada rekening laba yang ditahan. Laba periode ini dicantumkan pada rekening laba yang ditahan karena laba ini pada saat pencatatan didistribusikan kepada pemilik hotel berupa dividen. Perhatikan gambar berikut untuk memperjelas hubungan antara laporan laba rugi dengan neraca. Jadi neraca adalah dibuat untuk pelaporan pada saat 31 Desember. Sedangkan laporan laba rugi merupakan laporan hasil operasi perusahaan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berbeda dengan neraca adalah posisi keuangan pada saat 31 Desember. 8. Elemen-elemen laporan keuangan Departemen Hotel. Akuntansi keuangan hotel merupakan akuntansi departemental. Disebut demikian karena setiap departemen hotel melaporkan aktivitasnya selama periode tertentu. Departemen kamar akan melaporkan aktivitasnya setiap periode, setiap bulan misalnya. Demikian pula halnya dengan departemen makanan dan minuman, dan departemen-departemen hotel lainnya. Laporan aktivitas setiap departemen ini, penjualan dan biaya-biaya departemental yang diserap untuk periode tertentu pada laporan keuangan, merupakan lampiran laporan keuangan hotel. 1. Laporan laba rugi Departemen Kamar. A. Penjualan jasa kamar. Pada laporan laba rugi Departemen Kamar dicantumkan semua sumber penjualan jasa kamar untuk periode tertentu, sebulan, 3 bulan, atau setahun. Sumber-sumber penjualan jasa kamar dari transient reguler, transient group, permanen, dan penjual jasa kamar tambahan atau extra room revenues. Transient reguler adalah tamu yang menginap untuk jangka pendek, sampai dengan 1 minggu atau biasa disebut 7 room nights. Transient group adalah tamu yang datang dalam rombongan. Tamu rombongan dengan kontrak tertentu, seperti misalnya untuk maskapai penerbangan tertentu yang mengirim awak pesawatnya secara berkesinambungan, dibebankan harga kamar khusus. Permanent guest merupakan tamu yang tinggal untuk jangka panjang, sampai dengan 3 bulan, dengan harga kamar yang khusus pula, dan dapat diformalkan dengan perjanjian kontrak. Tambahan penjualan kamar dapat bersumber dari jasa extra bed yang diberikan. B. Allowance. Allowance merupakan penyesuaian harga kamar untuk harga kamar yang melampaui perjanjian sebelumnya. Kesalahan pembebanan harga kamar yang terjadi ada saat tamu check-in dan diperbaiki beberapa hari kemudian, atau pada saat check-out disebut allowance. Jadi allowance adalah istilah teknis untuk memperbaiki kesalahan pembebanan harga kamar yang terjadi pada waktu yang lampau, kemarin atau beberapa hari yang lalu. C. Biaya-biaya operasional langsung. Biaya-biaya yang terjadi pada Departemen Kamar dibebankan langsung ke Departemen Kamar seperti gaji dan upah, employee benefits, biaya tembikar atau dinnerware, bahan dipakai habis atau gas supplies, cleaning supplies, paper supplies, komisi, seragam, pelatihan atau training, dan biaya reservasi. D. Laba atau rugi Departemen Kamar. Laba Departemen Kamar didapat dengan mengurangkan penjualan dengan seluruh biaya yang diserap oleh Departemen Kamar. Perhatikan contoh laporan laba rugi Departemen Kamar di bawah ini. Angka-angka pada contoh ini bersifat hipotesis dan ilustratif.
Hotel Kayaga. Laporan laba rugi Departemen Kamar periode sampai dengan Desember 31, 2004. Lampiran A1. Pendapatan penjualan kamar transien 1.100.000, penjualan kamar grup 700, penyesuaian 5.000. Pendapatan bersih 1.795.000. Biaya operasional gaji dan upah 240, tunjangan karyawan 46, jumlah biaya gaji dan tunjangan 286. Biaya-biaya lain, biaya komisi 5.000, biaya bahan dipakai habis 10.000, biaya transportasi tamu 15.000, biaya cucian dan lena 22.000, biaya dry cleaning 6.000, biaya reservasi kamar 16.000, biaya pakaian seragam 5.000, biaya operasional lainnya 6.500. Jumlah biaya-biaya operasional lain 85.500. Jumlah biaya operasional 371.500. Sehingga laba departemental 1.423.500. 2. Laporan laba rugi Departemen Makanan dan Minuman. A. Penjualan makanan dan minuman. Pada penjualan dicantumkan sumber-sumber penjualan makanan dan minuman, yaitu dari restoran, coffee shop, room service, dan bar. B. Allowance. Allowance merupakan istilah teknis untuk memperbaiki kesalahan pembebanan harga makanan dan minuman yang terjadi kemarin atau beberapa hari yang lalu. Lihat juga allowance pada penjualan jasa kamar. C. Harga pokok makanan dan minuman. Harga pokok merupakan harga pokok bahan makanan yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Harga pokok makanan di industri perhotelan dihitung hanya untuk bahan makanan yang digunakan untuk memproduksi makanan. Biaya-biaya lain seperti tenaga kerja dan penyusutan tidak dibebankan ke harga pokok, karena biaya tenaga kerja dibebankan ke departemen yang bersangkutan. Adapun penyusutan peralatan dibebankan ke rekening penyusutan. Pendekatan yang sama diterapkan untuk menentukan harga pokok minuman. Harga pokok dibedakan menjadi harga pokok makanan dan minuman yang dikonsumsi dan harga pokok makanan yang dijual. Harga pokok makanan yang dikonsumsi adalah harga pokok makanan yang digunakan untuk memproduksi makanan yang ditawarkan. Harga pokok makanan yang dikonsumsi merupakan harga pokok makanan yang dibebankan sesuai dengan jumlah harga pokok makanan yang keluar dari gudang makanan. Adapun harga pokok makanan yang dijual adalah harga pokok makanan yang menghasilkan penjualan makanan. Harga pokok makanan yang dijual didapat dari harga pokok makanan yang dikonsumsi minus harga pokok makanan untuk karyawan dan harga pokok untuk tujuan promosi dan tujuan lain, seperti pertemuan dengan Dewan Direksi pemilik hotel. Hotel lazimnya memberikan makanan dan minuman 1 kali selama karyawan hotel bertugas. Harga pokok untuk makanan karyawan pada akhirnya dibebankan pada rekening employee benefits. Pendekatan yang sama diterapkan untuk menentukan harga pokok minuman yang dijual. D. Biaya-biaya. Biaya-biaya yang terjadi di Departemen Makanan dan Minuman dibebankan kepada departemen ini. Biaya-biaya dimaksud adalah gaji dan upah, employee benefits, biaya tembikar, bahan dipakai habis atau gas supplies, cleaning supplies, paper supplies, komisi, seragam, dan biaya musik dan artis. E. Laba atau rugi Departemen Makanan dan Minuman. Laba Departemen Makanan dan Minuman didapat dengan mengurangkan penjualan dengan harga pokok dan seluruh biaya yang diserap oleh Departemen Makanan dan Minuman. Perhatikan contoh laporan laba rugi Departemen Makanan dan Minuman di bawah ini. Angka-angka pada contoh ini bersifat hipotesis dan ilustratif. Hotel Kayaga, laporan laba rugi Departemen Kamar, periode sampai dengan Desember 31, 2004. Lampiran A2. Pendapatan
Dari penjualan makanan dan penjualan minuman. Jumlah pendapatan menjadi 730.000. Penyesuaian 0. Pendapatan bersih 730.000. Harga pokok dari harga pokok makanan konsumsian minus harga pokok makanan karyawan. Harga pokok makanan yang dijual. Harga pokok minuman konsumsian minus harga pokok minuman karyawan. Harga pokok minuman yang dijual. Laba bruto menjadi 505.000. Biaya operasional, gaji dan upah, tunjangan kesejahteraan karyawan, jumlah biaya gaji dan kesejahteraan karyawan menjadi 76.650. Biaya operasional lain, tembikar, gelas, perak, dan lena, bahan bakar dapur, cucian dan dry cleaning, perizinan, musik dan hiburan, bahan dipakai habis, pakaian seragam, biaya operasional lain. Jadi jumlah biaya operasional lain-lain sama dengan 7275. Sehingga jumlah biaya adalah 373.925 dan laba departemen adalah 356.075. 3. Laporan laba rugi minor operated departments. Departemen lain yang menghasilkan penjualan seperti telepon, laundry, dan dry cleaning lazim dikelompokkan ke dalam minor operated departments. Juga membuat laporan laba rugi dengan pendekatan yang sama dengan Departemen Kamar dan Departemen Makanan dan Minuman. Perhatikan contoh laporan laba rugi Departemen Laundry di bawah ini. Angka-angka pada contoh ini bersifat hipotetis dan ilustratif. Hotel Kayaga. Laporan laba rugi Departemen Laundry. Periode sampai dengan Desember 31, 2004. Lampiran A3. Pendapatan terdiri dari tamu hotel dan tamu luar, sehingga jumlah pendapatan adalah 130.000. Penyesuaian 0, sehingga pendapatan bersih masih tetap sama 130.000. Untuk biaya operasional terdiri dari gaji dan upah, tunjangan kesejahteraan karyawan. Dan jumlah biaya gaji dan kesejahteraan karyawan adalah 34.500. Biaya operasional lain yaitu bahan dipakai habis atau laundry supplies, bahan dipakai habis atau operating supplies, bahan dipakai habis operasional lainnya, pakaian seragam atau uniform. Sehingga jumlah biaya operasional lain-lain adalah 22.750 dan jumlah biaya adalah 57.250. Sehingga dihitung laba departemen adalah 72.250. 4. Undistributed operating expenses. Departemen yang hanya menyerap biaya dan tidak menghasilkan penjualan seperti Departemen Administrasi dan Umum, Pengolahan Data, Human Resources, Transportasi Pemasaran, Pemeliharaan, dan Biaya Energi. Hanya melaporkan semua biaya yang terjadi di departemen tersebut untuk periode tertentu. Dengan laporan ini, aktivitas setiap departemen hotel dapat diketahui dan dikendalikan. Perhatikan contoh laporan biaya Departemen Administrasi dan Umum, ANG. Berikut ini laporan biaya departemen lain seperti disebutkan di atas. Mengikuti pola laporan biaya ANG, angka-angka pada contoh ini bersifat hipotetis dan ilustratif. Agar lebih jelas, diberikan contoh isian laporan laba rugi pada gambar 22. Format laporan laba rugi ini diadaptasi dari Usali. Angka-angka yang diberikan bersifat ilustratif dan hipotesis, serta tidak ada hubungan dengan ilustrasi sebelumnya. Selain format yang disampaikan oleh Usali, di industri perhotelan diterapkan format laporan laba rugi dengan membandingkan periode berjalan dengan periode yang lalu. Format laporan laba rugi ini lazim disebut laporan laba rugi komparatif. Contoh isian laporan laba rugi komparatif dapat dikaji pada gambar 23. Pada laporan laba rugi komparatif terdapat
Kolom anggaran. Pada laporan ini dicantumkan jumlah yang dianggarkan agar dapat dibuat perbandingan antara realisasi pencapaian dengan anggaran atau yang direncanakan. Perlu diperhatikan bahwa dalam laporan laba rugi yang menggambarkan kegiatan operasional hotel, anggaran merupakan panduan yang harus dicapai oleh manajemen. Jumlah yang dicantumkan dalam anggaran telah melalui tahapan dan kaitan yang komprehensif. Penyiapan anggaran operasional dibahas dengan mendalam pada buku Akuntansi Manajemen untuk Hotel dan Restoran karya IBM Vyasa. Hotel Kayaga, Laporan Laba Rugi Departemen Administrasi dan Umum, periode sampai dengan Desember 31, 2004, lampiran A4. Biaya operasional, terdiri dari gaji dan upah, tunjangan kesejahteraan karyawan. Sehingga jumlah gaji dan kesejahteraan karyawan adalah 95.250. Biaya operasional lain, terdiri atas beda kas atau cash average or shortages, komisi kartu kredit, pengutipan piutang, kantor eksekutif, asuransi umum, audit internal, manajemen fees, seragam, perjalanan dinas, penyisian piutang ragu-ragu. Sehingga jumlah biaya operasional lain-lain adalah 77.850. Jumlah biaya administrasi dan umum adalah 173.100. Berikut adalah gambar 22. Contoh isian laporan laba rugi menurut Usali. Hotel Kayaga, laporan laba rugi, periode sampai dengan Desember 31, 2004, dalam ribuan rupiah. Dalam laporan ini merupakan rekapitulasi dari lampiran A1 sampai dengan A14, di mana akan diperhitungkan dari hasil rekapan itu adalah laba bersih 7.325.967. Hotel Kayaga, laporan laba rugi komparatif, periode sampai dengan Desember 31, 2004, dalam ribuan rupiah. Dalam laporan laba rugi komparatif ini merupakan rekapitulasi dari lampiran A1 sampai dengan A14. Pada laporan laba rugi komparatif terdapat kolom anggaran. Pada laporan ini dicantumkan jumlah yang dianggarkan agar dapat dibuat perbandingan antara realisasi pencapaian dengan anggaran atau yang direncanakan. Perlu diperhatikan bahwa dalam laporan laba rugi yang menggambarkan kegiatan operasional hotel, anggaran merupakan panduan yang harus dicapai manajemen. Jumlah yang dicantumkan dalam anggaran telah melalui tahapan dan kajian yang komprehensif. Gambar 23 lanjutan, yaitu tentang contoh isian laporan laba rugi komparatif. Di dalam gambar 23 lanjutan ini merupakan data untuk tahun lalu, di mana terdapat data anggaran dan juga realisasi dalam persentase. 9. Neraca. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan hotel yang penting. Dalam neraca, dilaporkan posisi kekayaan hotel seperti kas, piutang, persediaan, aktiva lancar lain-lain, gedung, dan perlengkapan gedung, aktiva tetap lain-lain, dan tanah. Di samping kekayaan hotel, neraca juga melaporkan kewajiban hotel yang terdiri dari utang dagang, utang pajak, utang gaji, utang jangka pendek lain-lain, utang jangka panjang, serta modal. Dengan demikian, neraca merupakan laporan yang sistematis mengenai aktiva, pasiva, dan modal hotel pada saat tertentu. Saat tertentu ini misalnya 31 Desember 2000X. Neraca merupakan perluasan dari persamaan dasar akuntansi, karena pada neraca dapat diterapkan konsep dasar akuntansi berikut. 10. Konsep dasar akuntansi.
Konsep dasar akuntansi seperti dalam persamaan di bawah ini. Debit sama dengan kredit. Aktiva sama dengan utang plus modal. Konsep dasar akuntansi ini menyatakan bahwa harus ada keseimbangan antara debit dan kredit. Artinya, bila transaksi dibukukan dengan benar, maka selisih antara debit dan kredit adalah nol. Pada konsep dasar akuntansi di atas, aktiva merupakan kekayaan perusahaan. Dicatat pada sisi debit neraca yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Utang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang terdiri dari utang lancar atau jangka pendek dan utang jangka panjang. Modal merupakan penyertaan pemilik pada perusahaan atau hotel yang diklasifikasi menjadi modal sendiri, laba yang ditahan, dan agio disagio saham. Utang dan modal dicatat pada sisi kredit neraca. 11. Aktiva lancar. Pada neraca, aktiva dilaporkan sesuai dengan tingkat likuiditas aktiva yang bersangkutan. Aktiva yang paling likid, seperti kas atau setara kas, akan dilaporkan paling awal. Aktiva lancar dicatat pada kolom debit pada neraca. Aktiva ini dari sisi keuangan didanai dari utang lancar dan atau modal sendiri. Pada industri perhotelan, tergolong aktiva lancar adalah kas dan setara kas. Persediaan yang terdiri dari bahan makanan, minuman, dan bahan yang dipakai habis atau material and supplies. Surat berharga jangka pendek merupakan aktiva lancar hotel untuk investasi jangka pendek yang bersifat sementara, yang dapat dikonversikan menjadi kas dalam setahun. Piutang hotel terdiri dari piutang dagang yang merupakan tagihan hotel kepada tamu dan pihak ketiga, seperti biro perjalanan, perusahaan penerbangan, dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan pihak hotel. Pada neraca, jumlah piutang yang dicantumkan adalah jumlah yang menjadi hak hotel, sedangkan jumlah yang kemungkinannya tidak tertagih dibebankan sebagai penyisian piutang ragu-ragu dan dibebankan sebagai biaya bad debt. Pembayaran di muka atau prepaid expense merupakan aktiva lancar hotel untuk biaya-biaya yang telah dibayar oleh hotel. Tetapi jasanya belum semua dinikmati oleh hotel saat neraca dilaporkan. Contoh rekening ini adalah biaya asuransi untuk setahun. Tetapi pada saat dilaporkan, jasa yang masih harus dinikmati oleh hotel masih 75%. Jadi yang dilaporkan dalam neraca adalah nilai asuransi sebesar 75% dari nominal sebagai prepaid expense. 12. Aktiva tetap atau aktiva jangka panjang. Aktiva tetap merupakan aktiva yang dapat dikonversikan menjadi kas lebih lama dari setahun dan digunakan untuk aktivitas produksi hotel. Seperti aktiva lancar, aktiva tetap juga dicatat pada sisi debit neraca. Aktiva tetap didanai dari utang jangka panjang dan atau modal sendiri. Pada industri perhotelan, aktiva tetap terdiri dari gedung dan gedung yang sedang dibangun. Perlengkapan gedung, sistem pendingin, kendaraan, furniture, fixture and equipment, tembikar, glassware, lena atau linens, dan seragam karyawan. Aktiva tetap berwujud milik hotel ini pada neraca dicantumkan at cost dan secara sistematis nilai historisnya atau at cost dibebankan sebagai biaya depresiasi dengan metode depresiasi tertentu untuk jangka waktu taksiran usia ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan. Untuk tembikar, glassware, lena, dan seragam karyawan, secara sistematis nilai disusutkan dan dibebankan sebagai biaya dengan teknik penyisian tertentu. Aktiva tetap lain-lain seperti biaya pra-pembukaan hotel dan biaya-biaya ditangguhkan dicantumkan sebagai aktiva tetap lain-lain karena tidak berwujud dan jangka waktu aktiva ini lebih dari setahun. Biaya pra-pembukaan merupakan semua biaya yang dikeluarkan sebelum hotel beroperasi secara komersial. Biaya ini cukup besar sehingga
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku, dapat dikapitalisasi, yaitu diperlakukan sebagai aktiva dan secara sistematis dibebankan sebagai biaya dengan teknik amortisasi untuk beberapa periode akuntansi. Biaya pra-pembukaan yang jumlahnya cukup besar didistribusikan sebagai biaya dengan jumlah yang sama untuk beberapa periode akuntansi, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan atas laba rugi hotel. Biaya yang ditangguhkan juga diperlakukan sama seperti biaya pra-pembukaan hotel. Contoh biaya yang ditangguhkan misalnya biaya kontrak pemasaran hotel untuk setahun dengan pihak ketiga yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk dikapitalisasi. 13. Utang lancar. Utang lancar merupakan kewajiban hotel pada pihak ketiga, misalnya rekanan hotel, yang jatuh tempo dalam setahun. Utang lancar merupakan sumber pendanaan untuk aktiva lancar hotel. Pada neraca, utang lancar dicatat pada sisi kredit. Utang hotel yang jatuh tempo paling cepat dicatat paling awal atau paling atas pada sisi kredit neraca. Peringkat pencatatan utang lancar ditentukan oleh jangka waktu jatuh tempo dibayar lunas. Pada industri perhotelan yang merupakan utang lancar seperti utang dagang, utang gaji, utang pajak, utang jangka pendek lain, utang dengan bank, porsi utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini, dan utang dividen. 14. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan kewajiban hotel pada pihak ketiga yang jatuh tempo lebih daripada setahun. Pada neraca, makin panjang jangka waktu utang, maka akan dicatat paling akhir atau bawah pada klasifikasi utang. Utang jangka panjang lazimnya diperuntukkan untuk mendanai aktiva tetap. Pada industri perhotelan, termasuk utang jangka panjang diantaranya utang hipotek, yaitu utang dengan jaminan aktiva tetap yang bersangkutan. Utang obligasi yang jatuh tempo lebih daripada setahun, merupakan klasifikasi utang jangka panjang. Obligasi merupakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Rincian mengenai undang-undang obligasi dapat dikaji pada Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995. 15. Modal. Modal merupakan penyertaan pemilik pada perusahaan hotel yang dimiliki. Modal dicatat pada sisi kredit neraca setelah utang jangka panjang. Modal terdiri dari modal sendiri, laba yang ditahan, dan agio atau disagio saham. Modal sendiri lazim disebut ekuitas atau equity, merupakan penyertaan pemilik pada perusahaan atau hotel. Bila modal dikonversikan dalam saham, maka saham yang lazim adalah saham biasa atau common stock. Saham jenis lain yang dimiliki ciri berbeda dengan saham biasa adalah saham preferensi atau preferred stock. Saham preferensi diperuntukkan untuk pemilik dengan kualifikasi tertentu. Laba yang ditahan atau return earnings merupakan salah satu klasifikasi modal. Laba yang ditahan merupakan laba operasional hotel periode akuntansi yang lalu, yang tidak didistribusikan kepada pemilik, tetapi diperuntukkan sebagai modal perusahaan dengan tujuan pengembangan hotel di masa yang akan datang. Agio atau disagio saham merupakan kelebihan atau kekurangan harga saham bila saham ditawarkan kepada investor publik. Sebagai contoh, saham hotel per lembar ditawarkan 5.000, tetapi investor publik membeli per lembar saham hotel sebesar 5.100. Dengan demikian, 100 merupakan agio per lembar saham. Bila saham yang ditawarkan 1.000 lembar, maka agio saham yang dicatat pada neraca sebesar 100.000. Sebaliknya, bila oleh investor publik per lembar dibayar 4.900, maka disagio per lembar saham yang dicatat pada neraca pada rekening modal adalah 100. Untuk lebih jelasnya, diberikan contoh neraca hotel seperti pada gambar 24 di bawah ini. Angka yang diberikan hanya bersifat ilustratif dan tidak ada hubungan dengan gambar sebelumnya. Hotel Kayaga, neraca per Desember 31, 2004 dalam ribuan rupiah. Terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas,
investasi jangka pendek, piutang, pengisian piutang ragu-ragu, persediaan, pembayaran di muka, sehingga jumlah aktiva lancar adalah 888.740. Adapun aktiva tetap terdiri dari tanah, mesin dan peralatan, gedung dan perlengkapan gedung, furniture dan fixture, kendaraan. Jadi aktiva operasionalnya adalah 400.000. Kemudian akumulasi penyusutan adalah minus 214.000. Beban yang ditangguhkan 150.000. Sehingga jumlah aktiva tetap adalah 7.681.000. Dan jumlah aktivanya adalah 8.569.740. Bagian pasifa terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar terdiri dari utang dagang, utang yang diperhitungkan, uang muka pemesanan kamar, porsi utang jangka panjang, utang pajak, sehingga jumlah utang lancar adalah 684.000. Utang jangka panjang terdiri dari hipotek dan jumlah utang jangka panjang adalah 3.200.000. Kemudian modal terdiri dari modal disetor, agio saham, laba yang ditahan, sehingga jumlah modal adalah 4.765.740. Jumlah aktiva dan jumlah pasifa harus sama, yaitu 8.569.740. 16. Laporan arus kas. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flows merupakan laporan yang mengungkapkan sumber-sumber kas hotel. Laporan ini merupakan satu kesatuan dengan laporan laba rugi dan neraca. Pada laporan arus kas, dilaporkan arus kas atau penerimaan dan pengeluaran hotel dari aktivitas operasional atau operating activity, aktivitas investasi atau investing activity, dan aktivitas pendanaan atau financing activity. Arus kas dari aktivitas operasional bersumber dari operasional hotel sehari-hari, seperti penjualan tunai jasa kamar, makanan, minuman, dan jasa-jasa lain yang ditawarkan oleh hotel kepada tamunya. Juga, pengutipan piutang merupakan sumber kas masuk dari aktivitas operasional. Pengeluaran kas untuk aktivitas operasional diantaranya untuk membayar gaji karyawan, membayar utang dagang kepada rekanan untuk daging, ikan, dan keperluan operasional lainnya. Arus kas masuk dari aktivitas investasi bila hotel mendapatkan dividen tunai dari investasi pada perusahaan lain. Sedangkan pengeluaran kas untuk aktivitas investasi bila hotel membeli surat-surat berharga jangka pendek. Arus kas dari aktivitas pendanaan bersumber dari pihak ketiga, misalnya utang jangka panjang dari bank. Sumber kas masuk dari utang jangka panjang, sedangkan pengeluaran kas untuk cicilan dan bunga utang jangka panjang. Perhatikan gambar 25 di bawah ini untuk ilustrasi laporan arus kas. Angka-angka yang disajikan bersifat ilustratif dan tidak berhubungan dengan ilustrasi sebelumnya. 17. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau Notes on Financial Statement merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan hotel. Jadi, sesuai dengan ketentuan satu set laporan keuangan, terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan, informasi yang diungkapkan antara lain kebijakan akuntansi yang diterapkan seperti penentuan nilai persediaan, metode depresiasi yang diterapkan, kebijakan kapitalisasi untuk misalnya biaya pra pembukaan hotel, penentuan nilai per lembar saham. Selain kebijakan akuntansi yang diterapkan, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan pula pengaruh inflasi pada laporan keuangan. Contoh Hotel Kayaga laporan arus kas, periode sampai Desember 31, 2004 dalam ribuan rupiah. Gambar 25,
Contoh isian laporan arus kas. Dimulai dari arus kas neto dari aktivitas operasional. Data laba bersih adalah 109.250. Adapun penyesuaian laba bersih untuk menentukan arus kas neto dari aktivitas operasional, yaitu depresiasi plus 75.000. Rugi dari penjualan surat berharga minus 15.000. Penurunan jumlah piutang plus 600. Peningkatan jumlah persediaan minus 300. Peningkatan jumlah utang dagang plus 75. Peningkatan utang gaji yang diperhitungkan plus 75. Penurunan jumlah utang pajak penghasilan minus 150. Sehingga jumlah penyesuaiannya adalah 60.300. Dan arus kas neto dari aktivitas operasional adalah 169.550 dari 109.250 ditambah 60.300. Selanjutnya arus kas neto dari aktivitas investasi. Penjualan surat berharga plus 22.500. Pembelian surat berharga minus 45.000. Pembelian peralatan dapur minus 15.000. Sehingga arus kas neto dari aktivitas investasi adalah minus 37.500. Arus kas neto dari aktivitas pendanaan. Pembayaran utang jangka panjang minus 75.000. Pembayaran dividen minus 22.50. Arus kas neto dari aktivitas pendanaan adalah minus 97.050. Sehingga peningkatan arus neto periode 2004 adalah 35.000. Sedangkan saldo kas awal 2004 adalah 10.000. Jadi saldo kas akhir 2004 adalah 45.000.